Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat longitudinal. Kembali lagi di sini kita akan membahas materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini sebelum kita membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, sebelumnya kita harus memahami tentang ciri-ciri makhluk hidup atau karakteristik makhluk hidup. Di sini sudah kita sediakan 3 contoh soal, ya soal yang pertama, ini soal yang kedua, dan di sini adalah soal yang ketiga. Sebelum kita membahas latihan soalnya, kita simak dulu ya penjelasannya. Jadi, di sini makhluk hidup itu mempunyai karakteristik. Jadi ada 8 karakter. Nah, atau di sini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, itu harus mempunyai kemampuan untuk bergerak ya. Semua makhluk hidup pasti bergerak dong. Yang kedua, di sini adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu adalah pertambahan ukuran, sementara kalau berkembang adalah pematangan organ. Terus yang ketiga memiliki kemampuan untuk bereproduksi dari 1 hingga menjadi banyak. Yang keempat menanggapi rangsangan dari lingkungannya atau di sini dikenal dengan istilah iritabilitas. Iritabilitas. Nah, terus yang kelima itu adalah mengambil dan menggunakan energi. Energi di sini dalam artiannya adalah cahaya matahari. Berarti mengambil dan menggunakan energi itu dikenal dengan istilah berfotosintesis. Fotosintesis. Nah, terus yang keenam itu memiliki kemampuan untuk bernafas atau istilah lainnya adalah respirasi. Respirasi. Terus yang ketujuh di sini adalah menghasilkan limbah atau dikenal dengan istilah ekskresi. Tubuh kita itu harus mengeluarkan limbah. Kalau tidak dikeluarkan, nanti justru akan meracuni tubuh kita sendiri. Yang terakhir ke-8 adalah tubuhnya tersusun dari 1 sel dan banyak sel. 1 sel itu disebutnya adalah uniseluler, sementara kalau banyak sel disebutnya adalah multiseluler. Oke, nah kita lanjut pembahasannya. Nah, ini ada beberapa gambar-gambarnya ya. Jadi kalau tadi mampu bergerak, nah sebetulnya mampu bergerak ini, nah dia dari yang mekar kemudian jadi menguncup, nah itu berarti ada pergerakan. Tapi sebetulnya gambar ini juga bisa kita ciri masuk ke dalam ciri menanggapi rangsang atau iritabilitas. Bisa juga ya, jadi bisa bergerak ataupun bisa masuk ke dalam yang menanggapi rangsang. Yang kedua, di sini adalah tumbuh berkembang. Jadi gambarnya seperti ini ya, dari yang tidak ada daunnya, kemudian tumbuh-tumbuh terus menjadi banyak yang menjadi rimbun. Nah, kemudian bereproduksi dari 1, kemudian ada banyak. Menanggapi rangsang contohnya seperti ini. Jadi kemana arah matahari biasanya tanaman akan membelokkan arahnya ya menuju ke arah matahari untuk keperluan berfotosintesis. Terus di sini mengambil dan menggunakan energi. Nah, ini ya tadi dikenal dengan istilah fotosintesis, kemudian bernafas ya di mana tumbuhan, manusia, hewan juga bernafas. Oke, atau dikenal dengan istilah respirasi. Nah, kemudian di sini ya menghasilkan zat sisa. Dan di sini terakhir adalah 1 sel yaitu uniseluler, sementara kalau banyak sel adalah multiseluler. Nah, oke. Nah, tentang ini uniseluler dan multiseluler itu akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya. Baik, nah di sini terkait dengan zat sisa, ekskresi tubuh kita mengeluarkan limbah dari beberapa organ, yaitu dari ginjal. Ginjal yang dikeluarkan adalah urin. Terus kemudian dari hati yang dikeluarkan adalah empedu, bilirubin, dan beberapa ion. Kemudian dari kulit, sudah pasti yang keluar adalah keringat, ya, minyak, dan garam mineral. Sementara kalau paru-paru yang dikeluarkan adalah karbon dioksida dan air melalui proses pernafasan. Nah, sudah jelas ya. Jadi kalau begitu, ciri dari makhluk hidup atau karakteristik dari makhluk hidup ada 8. Yuk, sekarang kita coba kerjakan latihan soal berikutnya. Nah, jadi di sini adalah soal yang pertama. Ya, ini adalah soal yang pertama. Di sini soalnya adalah menurut gambar di bawah, manakah yang memiliki ciri berkembang biak? Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat opsi yang pertama. Opsi yang pertama itu adalah dari anak-anak kemudian menuju dewasa. Berarti ini mempunyai ciri yaitu tumbuh dan berkembang. Ya, yang pertama. Tumbuh dan berkembang. Nah, berkembang. Terus kemudian di sini yang C ini di sini mempunyai ciri atau masuk ke dalam ciri yaitu menanggapi rangsang, iritabilitas dan bergerak ya.
Nah, ini di sini adalah iritabilitas dan juga di sini adalah bergerak. Nah, bisa juga bergerak. Nah, gini ya. Terus kalau yang di sini, ini ayamnya hanya ada satu, kemudian muncul anak-anaknya. Berarti disinilah yang termasuk ciri dari berkembang biak. Berkembang biak. Sementara kalau yang C itu adalah ciri dari bergerak saja. Nah, ini ya, bergerak saja. Oke, nah jadi kalau begitu, yang termasuk mempunyai ciri berkembang biak jawabannya adalah yang B. Mudah kan? Oke, lanjut kita ke nomor 2. Nah, tadi nomor 2 ya di sini. Nih ya, ini adalah soal nomor 2. Berarti tadi seperti contoh yang Putri Malu disentuh itu termasuknya adalah peka terhadap rangsang atau menanggapi rangsang atau disebutnya adalah iritabilitas. Nah, bisa juga di sini masuk ke dalam ciri dari bergerak ya. Oke, nah selanjutnya yang ketiga. Nah, ketiga ini cukup mudah ya. Dari yang awalnya tidak ada akarnya, kemudian hingga sempurna pertumbuhannya. Berarti ini masuk ke dalam ciri makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang. Oke, gimana? Mudah kan? Baik, jika kalian suka dengan video ini, yuk gabung dengan Longitudinal Online Course. Longitudinal, profesional dan fleksibel. Sampai jumpa di video selanjutnya.